Pembangunan jalan tol merupakan salah satu unsur penyediaan infrastruktur penting bagi masyarakat. Adapun ketersediaan akses yang baik akan membuat beberapa faktor seperti sosial, budaya, dan perekonomian di suatu daerah akan meningkat. Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan baik dengan penyediaan media pendukung transportasi seperti jalan raya hingga jalan tol. Pemerintah saat ini tengah membangun sejumlah ruas jalan tol di Indonesia, termasuk jalan tol Trans Sumatera. Jalan tol yang membentang dari Lampung hingga Aceh dan memiliki koridor utama beserta koridor pendukung atau sirip. Adapun salah satu jalan sirip yang direncanakan adalah jalan tol Pekanbaru Padang di Provinsi Sumatera Barat dengan panjang lebih dari 200 km. Sayangnya proses pembangunan yang telah dimulai pada tahun 2018 lalu, proyek jalan tol pertama di Sumbar ini belum juga tuntas dikerjakan. Ya, ruas jalan tol yang akan menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau yang akan langsung terhubung dengan backbone Trans Sumatera ini ternyata proyeknya terkendala karena pengadaan lahan. Sementara Menteri Basuki Hadimulyono mengatakan bahwasanya cepat atau lambatnya konstruksi jalan tol bergantung pada tahapan pembebasan lahan. Adapun konstruksi bisa dilakukan lebih cepat apabila lahan tersebut tersedia. Diketahui bahwasanya terkendalanya proyek tersebut karena sebagian masyarakat menolak tanahnya dialih fungsikan sebagai jalan tol. Dikutip dari salah satu sumber bahwasanya rencana awal ruas jalan tol Padang Sicincin adalah 30,4 km, namun berubah menjadi 36,15 km karena warga di beberapa nagari menolak tanahnya dibebaskan karena merupakan tanah pusaka tinggi dan lahan produktif. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan ikut tertunda. Karena penolakan tersebut, pihak Utama Karya harus kembali merevisi desain jalan serta kembali melakukan pengadaan tanah. Ternyata masalah tidak hanya sampai di situ. Pengadaan lahan juga memunculkan masalah lain, yakni dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Adapun kasus korupsi tersebut diketahui saat pihak terkait melakukan audit keuangan internal. Sementara kabarnya kasus ini berawal ketika dilakukan proses ganti rugi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol tersebut. Ya, kabarnya salah satu lahan yang terdampak adalah Taman Keanekaragaman Hayati yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Mirisnya tanah yang masuk ke dalam aset daerah tersebut juga dikeluarkan uang ganti rugi. Dan akibat perbuatan melanggar hukum tersebut, taksiran kerugian negara mencapai lebih dari 27 miliar rupiah. Ruas jalan tol yang membentang sepanjang 254 km ini dan merupakan bagian dari ruas jalan tol Pekanbaru Padang dan merupakan bagian dari pengembangan besar-besaran jalan tol Trans Sumatera yang panjangnya mencapai ribuan kilometer. Untuk konstruksi ruas jalan tol tersebut sebelumnya ditargetkan akan bisa beroperasi pada akhir tahun 2021 lalu. Ya, bertahun-tahun dihadapi dengan berbagai macam kendala. Kini proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru Padang Seksi 1 untuk ruas Padang Sicincin tersebut kini mulai menunjukkan titik terang. Diketahui bahwasanya saat ini sejumlah pihak terkait tengah menggenjot masalah pembebasan lahan yang berada di Provinsi Sumatera Barat tersebut. Bahkan proses pengadaan lahan akan ditargetkan bisa rampung pada bulan Juli tahun 2022 ini. Kabarnya pembangunan jalan tol yang sempat terhenti sekitar 1 tahun terakhir ini akan dimulai kembali pengerjaannya pada pertengahan Agustus tahun 2022. Dikutip dari salah satu sumber, bahwasanya sekitar 61,95% dari 1.485 bidang tanah telah dibebaskan. Sementara sisanya sekitar 38,05% masih dalam proses pembebasan. Adapun untuk proses pembebasan lahan tersebut meliputi penyelesaian administrasi pemerintah,
kemudian pembayaran uang ganti rugi, lalu proses validasi dan verifikasi dokumen, serta penilaian. Ruas jalan tol Pekanbaru Padang dipastikan akan memiliki banyak manfaat. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pembangunan feeder Trans Sumatera tersebut, yang disinyalir akan dapat mempermudah akses transportasi darat antar provinsi di Pulau Sumatera. Sejumlah harapan pun dilontarkan agar semua elemen dapat bahu-membahu supaya tahapan pembebasan lahan tidak berlarut-larut dan proses pembangunan bisa lebih cepat dituntaskan. Pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatera merupakan sebuah langkah nyata untuk kemajuan. Apabila bentangan ribuan kilometer JTTS ini selesai dibangun, maka nantinya akan menghidupkan perekonomian semua provinsi yang ada di Pulau Sumatera.